Kasus jual beli jabatan oleh Bupati Nganjuk NRH nampaknya tidak berhenti sampai di sini. Bareskrim terus memanggil dan meminta keterangan kepada sejumlah pejabat, baik di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, bahkan hingga ke tingkat desa. Seperti diungkapkan pakar hukum Nganjuk Wahyu Priyojatmiko kepada sejumlah wartawan di kantornya, karena ini masih dalam penyidikan, maka dimungkinkan akan ada tersangka baru. Bila itu memang ada bentuk-bentuk korupsi, maka dimungkinkan ada tersangka baru. Yang pertama-tama saya apresiasi terhadap KPK dan Bareskrim, Mabes Polri tentunya yang telah membuat satu langkah yang sangat luar biasa demi menata kembali Nganjuk. Tidak hanya wilayah seperti yang diketahui sementara ini adalah soal pengadaan perangkat desa, tapi juga ada wilayah-wilayah yang lain yang mungkin juga akan tidak luput dari pemeriksaan penyidik. Di antaranya adalah mutasi internal dan juga gratifikasi penerimaan dari proyek-proyek dan perizinan-perizinan yang mungkin dilakukan oleh Bupati selama menjabat. Jadi adakah kemungkinan nanti ada muncul tersangka baru Pak dari 3 wilayah itu? Karena ini masih satu penyidikan ya, kemungkinan itu tentunya dimungkinkan karena pasti KPK maupun Bareskrim akan melakukan suatu penyidikan yang sangat komprehensif sekali di wilayah-wilayah itu, dan nantinya tentu bila itu memang ada bentuk-bentuk penerimaan dari sumber-sumber lain yang saya sebutkan tadi, misalnya dari mutasi internal maupun dari mutasi pengadaan perangkat desa maupun dari penerimaan gratifikasi karena proyek dan perizinan, tentunya akan dimungkinkan adanya tersangka. Pak, untuk tersangka lain nanti itu banyak didominasi oleh di tingkat proyek atau di tingkat mana Pak? Wah, kalau itu saya tidak bisa memprediksi, tapi yang jelas Bareskrim, Mabes Polri dan KPK beberapa tahun ini telah melakukan suatu reformulasi strategi di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Saya dengar kok ada ya, katanya jumlahnya bisa lebih dari itu, katanya ini masih dilanjutkan. Otomatis Bareskrim dan KPK akan sampai tuntas dalam melihat adanya peta korupsi di Kabupaten Nganjuk ini pada kepemimpinan Bupati Novi Rahmanida. Pak, dikatakan tuntas tadi itu apa akar-akarnya juga harus dijadikan tersangka Pak? Nah, ini pertanyaan sangat bagus ya. Memang korupsi itu adalah biropatologi, suatu penyakit birokrasi. Korupsi tidak pernah sendiri, korupsi itu mesti berjamaah, melibatkan banyak pihak. Seharusnya kalau memang itu ingin kita memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, semua harus dituntaskan. Ya memang nanti yang mungkin parah itu dipidana, yang berat mungkin itu dimutasi atau apa, yang keterlibatannya itu sedang, yang mungkin dididik dan sebagainya. Tapi yang jelas korupsi itu adalah sebuah patologi, suatu penyakit yang ada dalam birokrasi, biropatologi. Penyelesaiannya ya harus dikupas, diusut dengan tuntas dan jelas, sehingga semua yang mungkin terlibat dalam itu tentunya akan mendapat perhatian dari aparat hukum. Bahkan dari jumlah yang saat ini diperiksa masih akan bertambah hingga akhir pemeriksaan. Karena korupsi dilakukan secara berjamaah, maka Bareskrim akan memberantas hingga ke akar-akarnya. Dari Nganjuk, Siti Nurhalifah melaporkan.